Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semua. Jadi Mas dan Mbak, kita akan melanjutkan kuliah tentang penjaminan mutu analisis kimia. Jadi sebagai pendahuluan, kalau kita punya sistem analitik, ya, sistem analitik itu terdiri dari metode protokol. Jadi metodenya, protokolnya, kemudian yang kedua itu adalah jenis matriknya, kemudian kisaran konsentrasi analitik. Jadi suatu metode analisis itu dia pasti punya sistem analitik. Biasanya kalau dalam bahasa standar nasional Indonesia itu ruang lingkup. Jadi ruang lingkup metode atau ruang lingkup sistem analitik itu mesti di situ ada metodenya, jenis matriknya, kemudian kisaran konsentrasi analitik. Nah, ini seringkali terjadi salah di kalangan mahasiswa, terutama kalau praktikum itu gini. Kalau kita memilih suatu metode itu harus dipastikan dengan ruang lingkupnya. Misalkan yang sering terjadi gini. Misalkan mbaknya saya suruh menetapkan kadar, dulu sering terjadi adalah analisis kalsium di dalam bedak. Tahu bedak kan? Nah, maka Anda harus mencari metode yang tulisannya itu ya analisis kalsium di dalam bedak. Nah, kalau Anda lalu masuk ke Farmakope Indonesia atau masuk ke metode yang lain, kalau di situ hanya tertulis analisis kalsium, itu maksudnya kalsium masih dalam bentuk ruang. Paham ya? Dalam bentuk ruangan banyak itu dalam bentuk bahan baku. Ya, nah itu nggak sesuai metode itu. Kenapa? Karena dia sistem analitiknya tidak sesuai karena ruang lingkupnya itu ada. Itu lagi saya kasih contoh. Misalkan Anda diminta oleh dosen Anda untuk menetapkan kadar logam berat di dalam sirup atau mungkin di dalam air limbah. Atau air limbah ya. Terus di SNI itu adanya adalah analisis logam berat di dalam air minum dalam kemasan. Nah ini juga nggak sesuai. Karena ruang lingkupnya itu adalah yang satu air minum dalam kemasan itu biasanya logam beratnya rendah. Paham kan? Sedangkan kalau dalam limbah mungkin dia lebih tinggi. Satu lagi kalau di dalam bidang obat. Anda tak minta, tolong Anda tetapkan kadar parasetamol di dalam darah misalkan. Maka Anda harus mencari metode dari Farmakope yang itu menyatakan penetapan parasetamol di dalam darah. Paham ya? Nah, kalau kamu itu adanya di situ penetapan parasetamol dalam tablet, ya jaka sembung makan kedondong, nggak nyambung dong, paham atau enggak? Ya, paham ya? Karena nanti kalau parasetamol tunggal dalam tablet itu metodenya pakai spektro. Padahal kalau itu di dalam darah, dia sudah mengalami metabolisme, sudah ada metabolitnya, maka mau nggak mau Anda harus pakai kromatografi. Paham ya? Itu namanya apa? Sistem analitik. Sehingga mbak-mbak ini nanti kalau yang kerja misalkan tiga harus mencari penetapan bilangan asam dalam minyak SNI ya yang ada di logo helm itu. Si Aini, ya sama ini Rin. Nah, Rin harus mencari metode kalau dia nanti kerja untuk analisis kehalalan, dia harus mencari analisis misalkan DNA babi. Kalau dalam bakso ya dalam bakso. Ya, beda kalau itu nanti dalam daging karena kalau dalam bakso mungkin ada ekstraksi dulu. Mungkin ekstraksinya dia akan berbeda. Paham ya? Nah, ketika tidak ada perbedaan antara dalam daging dengan dalam daging segar dengan dalam produk makanan, maka nanti gini, determination of DNA in meat and meatball product. Paham ya? Berarti metode ini applicable untuk matrik daging segar dan dalam produk. Paham ya Mbak ya? Nah, itu namanya apa? Sistem analitik. Nah, sistem analitik yang terdiri dari metode itu kan kita gunakan untuk mengukur atau untuk menetapkan kadar suatu senyawa. Hasilnya apa? Maka di situ akan diperoleh analytical result. Paham ya? Akan diperoleh apa? Hasil analisis. Ya, akan diperoleh analytical result. Ya. Lah, analytical result ini dia supaya ada bermakna, maka itu harus disertai interpretasinya dengan apa yang disebut dengan
measurement uncertainty. Nah, dulu Rin pernah nggak saya ajar ketidakpastian pengukuran pas di S1? Belum? Pernah. Kamu juru-jurunya apa? Kalau FST pernah? Kamu FST? Rin, FST dulu. Ya, kalau nggak FST, kalau nggak di sini nggak pernah. Ya, nah misalkan Anda itu kalau kita ngukur itu kan biasanya X bar plus minus SD. Mbak Novia, Mbak Rin atau apa, itu kan selalu kamu mengekspresikan bilangan asam kenyataan dalam X bar plus minus. Kata plus minus itu sebenarnya kan ketidakpastian. Misalkan bilangan asamnya 1 plus minus 0,1. Itu maknanya kan bilangan asam itu antara 0,9 sampai 1, lah probabilitas terbesarnya itu berada di rata-rata. Lah, kalau uncertainty measurement itu nanti nilai ini SD itu akan diperluas. Nanti Anda harus mempertimbangkan kesalahan random, kesalahan sistematik, kesalahan kalibrasi, kesalahan replikasi dan sebagainya itu nanti dipertimbangkan untuk menghasilkan ketidakpastian pengukuran. Ya. Ini besok saya ada pelatihan itu di LPPT ngajari bagaimana menghitung nilai ketidakpastian. Bahkan dulu saya pas kuliah saya sampaikan kan itu bahkan kalau Anda itu nulis ketidakpastian dari suatu metode, misalkan Mbak Tika itu menghitung ketidakpastian hasil bilangan asam, bilangan penyabunan itu layak untuk publish jadi satu paper. Ya, jadi banyak besok kan saya akan kuliah di Anda itu tentang ketidakpastian pengukuran nanti pertemuan terakhir. Di situ itu yang sudah publish di paper bagus ya, quality assurance itu ketidakpastian Kildall. Tahu Kildall ada? Penetapan pada protein itu publish di jurnal bagus ada Springer. Belum tentu Mbak Rin itu bisa walaupun original kerja beberapa bulan itu bisa masuk di jurnal under Springer. Ini bisa ketidakpastian pengukuran. Ya. Lah, karena apa? Karena beberapa orang yang bergelut di bidang standar ya, maka dia akan mengatakan suatu hasil analisis yang tidak disertai dengan nilai ketidakpastian, maka itu meaningless, kurang berarti. Ya, itu. Oke. Lah, Mas dan Mbak, suatu hasil analisis itu harus disertai nilai ketidakpastiannya. Makanya kita terbiasa menuliskan seperti ini. Sehingga kita punya metode atau kita punya sistem analisis. Ya, kalau seperti kasusnya Mbak Tika itu, Mbak Tika punya metode SNI. Sudah sesuai dengan ruang lingkupnya. Digunakan untuk menentukan bilangan asam. Paham ya? Hasilnya apa? Ya bilangan asam. Betul kan? Nah, bilangan asam ini bermakna kalau disertai dengan nilai ketidakpastian. Paham ya, Mbak ya? Cuma saya kan nggak tega kalau meminta Anda menarik kalau Anda juga hitung nilai ketidakpastian. Ya Anda kan kerja di POM. Di POM itu Mbak wajib tahu bagaimana menghitung ketidakpastian. Di POM ya, karena itu harus. Nah, hasil bilangan asam tadi ya Anda punya metode penentuan bilangan asam, Anda gunakan untuk mengukur bilangan asam, hasilnya adalah berupa bilangan asam. Dan hasil ini ya hasil bilangan asam itu harus dilengkapi juga dengan serangkaian penjaminan mutu. Ya, lah penjaminan mutu pada level yang terbawah ini saya ambil dari jurnal Trend in Analytical Chemistry ya, itu jurnal peringkat atas lah untuk bidang analisis kimia. Itu yang pertama itu dia disebut adalah di sini validasi. Artinya kita harus meragukan suatu hasil ketika metode yang Anda gunakan itu bukanlah metode yang valid. Paham ya? Makanya itu harus. Nah, validasi saja itu belum cukup. Seperti kemarin saya katakan. Ya, jadi validasi saja itu belum cukup. Karena apa? Karena mungkin Anda kalau melakukan validasi kan sekali. Misalkan, Rin melakukan validasi analisis real-time PCR untuk analisis kuantitatif DNA anjing misalnya. Hari ini. Itu kalau 3 bulan selanjutnya Anda ditanya, Mbak Rin, apakah metodemu masih valid atau tidak? Anda akan gelak kebang. Mau menjawab tidak, berarti tidak boleh digunakan. Betul atau enggak? Kalau Anda metode kan nggak bisa digunakan. Kalau Anda menyatakan valid, harus disertai dengan bukti. Nah,
bukti bahwa metode Anda itu valid, masih valid, itu harus Anda lakukan atau Anda sajikan dengan suatu kegiatan yang disebut dengan penjaminan mutu internal. Ini namanya IQC, itu adalah internal quality control. Paham ya, Mbak ya? Ya. Kemudian penjaminan mutu internal itu dirasa masih kurang cukup. Kenapa? Karena itu hasilnya masih ditentukan oleh pihak internal lab. Karena yang namanya penjaminan mutu internal itu sampelnya yang menyiapkan di lab internal, yang melakukan juga internal, hasil akhirnya juga ditentukan oleh internal. Maka itu kurang fair. Lah, supaya itu lebih fair dan itu lebih diakui oleh pihak luar, maka kita harus menyelenggarakan apa yang nanti disebut dengan proficiency testing, uji profisiensi, ya. Dan terakhir sekali, yang penjaminan mutu yang paling tinggi tentunya adalah akreditasi. Akreditasinya sesuai dengan apa? ISO 17025 2017. Ya, dulu saya pernah manajer teknik di LPPT itu lama. Dulu Rin S1-nya kerja di LPPT ya. Saya masih di LPPT waktu itu atau enggak? Iya. Tahun berapa, Rin? Oh, saya 2017 ya. Saya akhir 2017 enggak di situ. Dulu di bawah sana itu ya. Nah, di bawah Angga, betul itu. Ya, itu saya masih manajer teknik untuk ISO 2005 waktu itu. Sekarang sudah 2017. Ya, gitu ya, Mbak ya. Nah, kalau Anda perhatikan itu perhatikan ini kan diagram final. Ya kan? Artinya apa? Anda tidak akan memperoleh sertifikat akreditasi kalau Anda tidak melakukan uji profisiensi. Paham atau enggak? Anda tidak akan confident untuk melakukan uji profisiensi kalau Anda tidak melakukan penjaminan mutu internal. Paham ya? Nah, Anda bagaimana mungkin Anda melakukan penjaminan mutu internal kalau Anda metode Anda itu sudah tidak divalidasi sebelumnya. Gitu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Mbak? Silakan. Pak, mau tanya terkait misalnya bagaimana sih sebenarnya ke IQC ini, Pak, internal quality control, untuk menjamin bahwa metode itu masih valid. Oke, bagus ya pertanyaannya. Jadi saya katakan bahwa penjaminan mutu internal itu adalah untuk memastikan bahwa metode itu dia masih valid. Nah, sekarang kita lihat ya di sini. Ini rangkaian yang ada di paper Train in Analytical Chemistry itu. Jadi penjaminan mutu, ini kita sekarang berbicara dulu penjaminan mutu internal. Karena tadi kan sebelumnya kita punya sistem analitik digunakan untuk mengukur, kita memperoleh hasil analisis. Dan analisis ini harus dijamin melalui serangkaian kegiatan. Ya, pertama adalah validasi dan yang kedua adalah apa? Penjaminan mutu internal. Nah, penjaminan mutu internal itu tujuannya apa ini? To maintain the validation condition in the laboratory. Untuk memastikan bahwa metodenya itu masih valid. Karena kan tadi saya katakan, Anda hari ini melakukan validasi. Ya, hari ini valid. Tetapi 4 bulan lagi masih valid atau tidak? Belum tentu. Maka untuk memastikan apakah itu masih valid atau tidak, Anda harus melakukan penjaminan mutu internal yang tujuannya adalah untuk menjaga kondisi validasi di dalam laboratorium. Lalu aktivitasnya apa? Nah, di situ di bawah itu ya. Ya. Pertama, repetition of analysis. Jadi gini, ketika ini Anda validasi, Anda analisis sampel misalkan tablet paracetamol Anda analisis. Ternyata ketemunya kadar 500 mg. Paham ya? Terus 3 bulan lagi, sampel yang sama ini, sampel yang sama, paham ya? Sampel yang sama, itu Anda analisis lagi. Nah, kalau hasilnya itu mendekati 500, kesimpulannya apa? Berarti metodenya masih valid ya, karena ketika metode sudah saya validasi, saya gunakan untuk mengukur kadarnya 5. Nah, setelah ini saya ukur di 3 bulan, ternyata hasilnya masih sama. Berarti kan kondisi metodenya masih sama. Paham ya? Itu namanya apa? Repetition of analysis. Oke ya. Kemudian yang selanjutnya Anda
penjaminan mutu internal itu bisa menggunakan apa yang disebut dengan comparison between analis. Ini juga pernah kita lakukan. Jadi antar analis gitu, misalkan mbaknya ini 5, saya kasih sampel yang sama, ya, kok hasilnya itu nanti sama, tidak ada perbedaan secara statistik, maka itu kita katakan metode itu masih valid. Dan nanti yang agak memerlukan pemahaman sedikit tentang statistika itu nanti kalau kita kontrol chart, Shuhad kontrol chart, ya, kartu kendali. Dan ini di LPPT dulu kita gunakan itu kontrol chart, dan ini banyak digunakan di lab-lab dan di industri-industri. Dan yang terakhir kita bisa menggunakan apa yang disebut dengan reference material. Saya jelaskan reference material ya, karena kalau dalam bahasa nanti kalau Anda kerja di POM atau kerja di lab, kerja di Polri, lab BNN yang itu sudah terakreditasi, maka istilah reference material itu Anda akan paham. Ya gini, kalau Anda penetapan kadar paracetamol dalam tablet, ya, PCT dalam tablet, itu Anda kan memerlukan paracetamol murni, paham ya? Itu namanya RS. Namanya apa? RS, reference standard atau baku pembanding. Paham ya, Pak ya? Nah, makanya kita mengenal ada namanya USB RS. Baku pembanding yang comply dengan requirement set by USB. Di Indonesia itu punya namanya BPFI. Paham ya? BPFI, baku pembanding farmakope Indo. Jadi kan ini sebenarnya Indonesian Pharmacopoeia Reference Standard. Paham kan? Kalau itu dihasilkan baku pembanding farmakope Indonesia. Ya itu. Cuma ini bedanya apa? Mungkin ini dari karakterisasi kurang ketat dibanding kalau itu USB. Paham ya? Oke. Lah, itu namanya apa? Lah kalau CRM itu Certified Reference Material. Itu beda. Jadi kalau Certified Reference Material itu adalah bahan, merujuk ke bahan yang di situ kandungan analit itu dinyatakan dengan sertifikat tertentu. Jadi kalau ada istilah certified reference material itu merujuk ke bahan loh ya. Misalkan CRM, kalau saya ingin menetapkan kadar paracetamol di dalam tablet, maka CRM-nya berupa tablet. Paham ya? Kalau paracetamolnya murni namanya apa? RS. Nah, kalau CRM berarti tablet yang di situ ada keterangan bahwa tablet ini mengandung paracetamol 500 sampai 510 mg per tablet. Paham atau enggak? Paham ya? Itu namanya apa? CRM. Nah, sekarang kita gini. Kalau metode kita itu sudah valid. Paham ya? Justru metode ini yang kita uji, apakah metodenya masih valid atau tidak. Mengujinya pakai CRM ini. Kenapa CRM ini sudah ada kandungan paracetamolnya antara 500 sampai 510 misalkan. Paham atau enggak? Lah, kalau CRM ini, karena ini kan sudah matriks sampel, sehingga kalau ada penyiapan sampel, ada pelarutan, ada penyaringan, ada ekstraksi, itu sudah dipertimbangkan di metode ini. Paham kan? Lah, kalau metode ini saya gunakan untuk menguji CRM, dan ternyata hasilnya itu adalah 500 sampai 510 mg, kesimpulannya apa? Metodenya masih valid. Paham atau enggak? Lah, kalau metode ini saya gunakan untuk uji CRM, ternyata hasilnya 400 mg, Anda nyalakan CRM atau nyalakan metodenya? Metodenya, pintar. Kenapa? Karena CRM ini sudah bersertifikat dengan catatan tidak melebihi waktu kadaluarsanya. Paham ya? Oke ya, mungkin ada pertanyaan. Saya pikir itu penjaminan mutu internal, bahwa tujuannya itu untuk memastikan bahwa metode analisis itu dia masih valid, kemudian aktivitasnya itu dia yang pertama apa tadi, mengulangi analisis, kemudian uji banding antar analis, kemudian penggunaan kontrol chart, dan penggunaan CRM. Biasanya saya keluarkan ujian ini. Biasanya jadi saya kalau ujian saya mengeluarkan
perbedaan antara penjaminan mutu internal dan eksternal dilihat dari sisi tujuan dan aktivitasnya. Ya, gitu. Dan Anda jelas. Gitu ya. Mungkin ada pertanyaan dari Mbaknya. Betul, cara statistik. Jadi kita kasih sampel yang sama. Paham ya? Kita kasih sampel yang sama. Misalkan ini air minummu ini. Kalau air minum ini kan homogen. Kemudian saya bagi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Terus kelima-limanya saya suruh untuk misalkan menetapkan kadar logam. Paham? Nah, kalau ini kelima-limanya, ini kan terus permainan statistik. Kemudian kita lakukan uji ANOVA. Kan gitu. Apakah ini berbeda bermakna atau tidak? Oh, tidak berbeda bermakna. Berarti apa? Penjaminan mutu internalnya jalan. Paham ya? Itu. Harus mirip berapa persen? Oh, enggak mirip berapa persen. Kita patokannya adalah uji statistik. Itu enggak bisa kalau mirip sekian persen itu belum tentu, paham ya? Nanti kita pakai ANOVA, kalau nilai B hitung itu lebih besar 0,05 ya tidak berbeda bermakna. ANOVA nanti dilanjutkan dengan postdoc. Kalau ada yang berbeda bermakna, siapa yang berbeda bermakna itu? Gitu loh ya. Nah, berarti itu ada proses yang tidak benar dianalisis. Ya, gitu ya. Oke. Terus sekarang penjaminan mutu eksternal. Penjaminan mutu eksternal itu tujuannya adalah untuk memastikan komparabilitas ya hasil antar laboratorium. Jadi tujuannya itu seperti kalau Anda itu ujian nasional. Jadi ini bedanya. Jadi kalau tujuan dari penjaminan mutu eksternal itu adalah untuk memastikan bahwa hasil satu lab dengan lab yang lain itu setara. Paham ya? Gitu. Ya sama secara statistik ya. Gitu. Kalau angkanya sama kan tidak. Artinya dia itu tidak berbeda secara bermakna. Contohnya gini. Kalau misalkan lab farmasi UGM itu melakukan uji profisiensi. Nah, aktivitasnya ya saya jelaskan. Aktivitas dari penjaminan mutu eksternal itu melalui apa yang disebut dengan skema uji profisiensi. Uji profisiensi itu adalah uji banding antar laboratorium yang skalanya itu nasional atau internasional. Dan ini sering itu tanya Tika yang kerja di POM. Misalkan gini Mbak, WHO itu dia punya program bahwa ini dikenalkan ada obat TBC baru. Paham ya? Ada obat TBC baru. Kemudian diformulasikan. Ya. Nah, sekarang WHO punya program uji profisiensi. Maka WHO akan mengirim sampel yang sama yang kemudian ke semua negara anggota untuk dilakukan uji. Misalkan obatnya itu namanya obat X misalkan. Lalu Anda tetapkan kadar X itu kadarnya berapa, paham kan? Tapi dia kan sudah punya jawaban. Bisa jadi nanti kalau kita membahas di bisa jadi dia punya jawaban atau nanti kita mendasarkan pada demokrasi. Yang dianggap sebagai nilai benar adalah nilai yang paling banyak dilaporkan oleh anggota peserta uji profisiensi. Nah, kalau hasil misalkan Indonesia itu kan diwakili badan. Kalau hasil dari badan POM itu tidak berbeda dengan FDA, kesimpulannya bahwa lab badan POM itu setara dengan FDA. Paham atau enggak? Itu skema itu namanya adalah uji profisiensi. Jadi sekali lagi penjaminan mutu eksternal skemanya melalui uji profisiensi. Kemudian tujuannya apa? Untuk melihat kesetaraan ya atau untuk memastikan kesetaraan hasil-hasil uji laboratorium. Ya, gitu. Oke ya, saya lanjutkan. Ada yang mau tanya, Mbak E? Ya, Mbak E? Ini sih Pak, mau nanya. Berarti kalau yang uji profisiensi yang eksternal, itu kan berarti pakainya juga CRM itu ya Pak? Oh, ini bagus.
Oke, nah ini bagus saya. Ya, oke, ini bagus. Jadi gini, sekarang kita konsep dulu uji profisiensi. Uji profisiensi itu seringkali nanti orang dianukan dengan dibuat dengan terjemahan itu ada uji banding. Ya, sebenarnya beda. Biasanya gini. Kalau kita di lab yang sudah terakreditasi, uji profisiensi itu harus. Tapi uji profisiensi itu kan skalanya nasional atau internasional. Mau skala besar. Dan itu belum tentu ada. Misalkan gini, saya ingin melakukan uji profisiensi analisis paracetamol di dalam tablet. Kan belum tentu se-Indonesia itu punya. Mungkin hanya pom-pom saja yang jumlahnya itu mungkin 30-an. Nah, kalau seperti itu biasanya disebut dengan uji banding. Ya, esensinya sama. Artinya kalau jumlahnya lebih sedikit uji banding, ya. Kalau uji banding ya sebenarnya uji profesi uji banding, tapi skalanya kalau bahasa saya nasional ataupun internasional. Nah, sekarang yang diuji itu apa, Pak? Kan gitu kan? Nah, ini ada dua hal. Yang pertama, idealnya yang diuji adalah CRM. Kenapa yang diuji idealnya itu adalah CRM? Nanti di belakang sebenarnya, tapi nggak masalah. Ini kita singgung sedikit aja uji profisiensi. Idealnya memang kita pakai CRM. Kenapa pakai CRM? Karena hasil analisisnya sudah ada. Paham atau enggak? Paham ya? Sehingga nanti peserta itu hasilnya tinggal dicocokkan dengan hasil yang ada di uji hasil yang ada di CRM. Paham ya? Sehingga kalau CRM itu kandungan paracetamolnya itu antara 500 sampai 520 mg misalnya. Sehingga Anda akan kategori inlier. Ya, nanti kalau uji profisiensi itu kategorinya ada 4. Yang pertama itu terseleksi dari uji GRAP itu sudah paling jelek. Yang kedua itu adalah meragukan. Maaf, yang kedua adalah outlier. Kemudian yang ketiga adalah meragukan. Yang paling bagus itu inlier. Jadi kalau Anda hasilmu itu antara 500 sampai 520, maka kamu dikatakan inlier. Ya, dikatakan apa? Inlier. Jelas ya? Itu yang bagus. Nah, sekarang tanya mbaknya. CRM itu kan harganya mahal. Paham atau enggak? Lah apakah kalau tidak ada CRM, oke mungkin Anda juga sangat kaya sekali labmu, bisa membeli di dunia manapun. Tapi itu mahal. Enggak masalah Pak, mahal. Belum tentu walaupun Anda punya uang itu terus ada gitu. Sehingga beberapa orang lalu membuat namanya CRM sekunder. Atau kalau tidak ada, itu ya sampel seperti ini, misalkan air minum ini. Kan ini homogen. Terus ini saya bagi ke 100 peserta. Nanti uji profisiensi itu harus dipastikan bahwa sampel ini harus homogen dan stabil. Paham ya? Supaya apa? Kalau ada perbedaan itu bukan karena sampelnya. Paham kan? Memang Anda mengerjakannya yang enggak benar. Paham atau enggak? Ya. Paham ya? Sehingga sampelnya itu boleh tidak CRM, tetapi harus dipastikan yaitu stabil dan homogen. Ya. Nah, itu nanti penilaiannya pakai apa yang disebut dengan Z-score. Ya, itu statistik nanti saya jelaskan Z-score. Z-score itu adalah simpangan baku yang distandarisasikan, yang dinormalkan. Z-score itu untuk menjawab pertanyaan seperti ini, Mbak. Jadi kalau sampelnya itu bukan CRM, maka nanti evaluasinya pakai apa? Z-score. Z-score itu simpangan baku yang dinormalkan. Ya. Nanti adalah saya dulu itu guru statistik di S1, dulu minta aja statistik ya. Jadi gini, kalau saya tanya, misalkan IPK Anda itu 3,6. Kalau saya tanya, apakah IPK Anda yang 3,6 itu di atas rata-rata kelas atau di bawah rata-rata kelas? IPK Anda 3,6. Paham ya? Itu Mbak Somo,
Tari, Mbak Tari. Kamu IPK-nya berapa? 3,6, Pak. Terus saya tanya, itu di atas rata-rata atau di bawah rata-rata? Kamu jawabnya gimana? Oh, pintar. Pintar. Oh, ya, ini benar-benar. Nah, ya itu. Benar-benar gitu. Betul itu. Paham ya? Nah, saya khawatir kalau Anda kan selama ini punya pegangan IPK untuk lulus itu 2, rata-rata itu 3, paling tinggi 4. Kan gitu. Paham atau enggak? Ya, itu benar. Harus dilihat dulu rata-rata kelasnya. Nah, berbeda kalau gini. Mbak Tari, IP kamu berapa? 3,6, Mbak. Nah, itu nilai Z-nya berapa? Itu kan saya tanya gitu. Oh, Z-nya +1, Pak. Oh, itu saya tahu. Berarti dia di atas rata-rata sebesar 1 SD. Paham atau enggak? Itu maksudnya Z. Ya, itu. Nah, itu ya, kalau kamu mau keren, nggak bisa, Pak. Harus saya tahu nilai Z-score-nya, positif atau negatif. Jadi kalau negatif itu pasti di bawah rata-rata. Ya, benar Mbak Eta. Sehingga kalau Anda punya gambaran, ya, ini distribusi normal. Ini kalau IPK itu di sini 3,4, rata-ratanya di sini adalah 3,6, kemudian di sini adalah tertinggi 3,8, dengan nilai SD sama dengan 0,5, maka kalau Anda itu pas rata-rata itu nilai Z-nya itu sama dengan 0. Tapi kalau kamu di sini 3,65, berarti ini kan SD-nya plus 0,5 kan 1 kan? Berarti kamu akan mempunyai nilai Z sama dengan plus 1. Paham ya? Paham atau enggak? Karena ini 0,5 itu adalah 1 SD. Paham enggak? Kalau 3,7 berapa SD, Mbak? 2 kali SD kan? Berarti Z-nya berapa? Plus 2. Paham atau enggak? Berarti kalau kamu punya IPK 0,37 itu apakah yang setara dengan Z sama dengan plus 2 itu maknanya apa? Anda di atas rata-rata sebesar 2 kali SD. Paham ya? Ya, lah oke, sekarang kita masuk ke penjaminan mutu internal. Penjaminan mutu secara detail ya, secara detail. Tadi kan baru saya sampaikan bahwa penjaminan mutu internal itu tujuannya ini, aktivitasnya ini. Jadi sekarang ini kita detailkan. Ya, jadi penjaminan mutu internal (AQC) was defined a set of procedure undertaken by laboratory staff for the continuous monitoring of the analytical result in order to decide whether the result are reliable enough to be released. Ini definisi ini ada di IUPAC. IUPAC itu kalau dulu Anda SMA itu kan tata nama kimia menurut IUPAC. Kamu dulu bacanya IUPAC atau IUPAC? IUPAC, berarti gurumu ngajari gitu ya, IUPAC. Itu organisasi internasional, International Union of Pure and Applied Chemistry. Itu dia yang ngurusi penjaminan mutu internal, validasi, kemudian berat atom H itu 1,00 sekian, ketidakpastian sekian, itu IUPAC. Ini suatu organisasi yang sangat prestis ya. Dia juga punya jurnal IUPAC. Ya. Oke ya. Jadi menurut IUPAC itu apa yang dimaksud dia penjaminan mutu internal itu adalah serangkaian prosedur yang dilakukan oleh staf laboratorium ya untuk pemantauan secara terus-menerus ya terhadap hasil-hasil analisis dengan tujuan untuk memutuskan apakah suatu hasil analisis itu cukup reliabel, cukup dipercaya kalau itu dirilis. Ya, paham ya? Apakah suatu hasil itu cukup reliabel untuk dirilis. Jadi, sini, kalau Anda misalkan pemberi jasa seperti laboratorium, Anda sudah melakukan uji. Nah, maka hasil uji ini harus dikenai serangkaian prosedur sehingga pemberi jasa itu memang betul-betul yakin bahwa data yang akan saya rilis ke customer itu dia memang betul-betul reliabel atau bisa benar-benar bisa dipercaya. Ya, itu. Nah, kita masuk ke
apa yang tadi sudah saya katakan bahwa aktivitas penjaminan mutu itu bisa dilakukan dengan yang pertama uji CRM, yang kedua adalah pengulangan analisis, kemudian perbandingan antar analis, dan terakhir di kontrol chart. Nanti kalau sudah selesai pembahasan kontrol chart, kuliah kita selesaikan. Biar minggu depan kita fokus ke penjaminan mutu eksternal, dan minggu depannya lagi itu kita fokus ke apa? Uncertainty measurement ya gitu. Jadi biar apa namanya kita. Nah, kontrol chart itu gitu. Jadi kontrol chart itu ini ya, kontrol chart itu ini, Shouhart kontrol chart. Jadi kontrol chart itu ini dulu kami pakai di LPPT. Kami pakai di LPPT itu pakai. Jadi pertama kita harus membuat grafik kendali. Ya, grafik kendali itu kalau Anda lihat itu di situ, ya, di situ maka di situ ada namanya garis tindakan atas, kemudian ada garis peringatan atas, kemudian ada nilai target, garis peringatan bawah, garis tindakan bawah. Itu kalau Inggrisnya yaitu upper action limit, upper warning limit, kemudian target value, kemudian ada lower warning limit dan lower action limit. Ya. Jadi Mas dan Mbak, ini rumusnya kalau ini berarti kan X bar plus 3 SD dibagi akar N. Di beberapa buku ada seperti ini, dibagi dengan akar N, tapi di beberapa buku yang lain cukup ini. Jadi nanti kalau Anda mengerjakan ujian, boleh Anda bagi akar N, boleh tidak. Paham ya? Ini namanya apa? Ini. Kemudian garis peringatan atas itu X bar plus 2 SD dibagi akar N. Kalau nilai target itu rata-rata. Ya. Kemudian kalau garis peringatan bawah itu rumusnya sama dengan atas, hanya simbol apa? Tandanya minus, X bar minus 2 SD dibagi akar N. Kalau garis tindakan bawah sama dengan X bar minus 3 SD dibagi akar N. Ya. Nah, caranya gimana, Mas dan Mbak? Jadi kan gini, metode Anda ini sudah valid. Metode Anda itu sudah valid. Maka metode Anda itu gunakanlah untuk menghitung, ini sudah saya tuliskan, lakukan analisis recovery return sample. Anda punya sampel ya. Jadi ini Anda ini yang masih banyak airnya, coba Mbak ini ya. Air ini. Air ini Anda tentukan selama 20 kali. Yang ditentukan ada misalkan Anda membuat kontrol chart logam Cu di dalam air. Membuat apa? Kontrol chart logam Cu di dalam air. Pakai AAS. Nah, metode Anda itu sudah valid. Ya, metode Anda apa? Sudah valid. Maka itu Anda gunakan untuk ya. Maka itu Anda gunakan untuk menghitung recovery ini sampai 20 kali. Jadi hari pertama Anda ambil air ini, Anda ambil, terus Anda spiking. Anda tetapkan, terus Anda spiking. Kan Anda divalidasi, yang ngajar siapa Pak Dimyo kan? Nah, ketika Anda menghitung akurasi kan ada 3 metode. Yang pertama pakai CRM, yang kedua pakai spike blank atau spike placebo, yang ketiga adalah standard edition method. Nah, ini kita pakai standard edition method. Ini dulu itu saya awalnya dulu ini sekali lagi ya, orang itu kan ya mau kalau dikasih masukan. Dulu kami itu ketika membuat kontrol chart itu ya apa adanya sampel ini. Tidak pakai recovery. Padahal sampel ini rentan terhadap perubahan. Paham atau enggak? Tapi kalau recovery kan enggak akan berpengaruh, iki rusak, apa. Enggak akan berpengaruh. Karena yang kita nanti cari adalah perolehan kembali. Paham ya, Mbak ya? Tapi kalau ini yang kita langsung lihat recovery, misalkan hari ini ketemu 100. Besok kok 150. Nah, itu kan ada 2 kemungkinan.
metodemu yang kamu itu sudah enggak benar atau ini sudah mengalami perubahan. Paham ya? Lah kalau recovery kan enggak. Kalau ada perubahan pasti karena metodenya. Kenapa? Karena recovery itu kan rumusnya ya pakai standard addition method itu kan apa kadar yang ditemukan dikurangi kadar mula-mula dibagi dengan kadar yang ditambahkan. Kan gitu kan? Paham atau enggak? Ya, sehingga kadar yang ditemukan itu kan tergantung pada kadar awal ini. Bu kadar awalnya berapapun itu pasti efeknya penjumlahan di sini. Oh, dulu saya dikasih masukan gitu ketika LPPT itu diakses. Sejak saat itu terus saya menggunakan control chart tidak langsung ke sampel, tetapi dengan cara membuat control chart recovery. Paham ya? Itu ada sejarahnya. Oh ya, benar itu saya bilang gitu. Sehingga ketika Anda melakukan 20 kali seperti ini ya, maka Anda akan memperoleh 20 data. Betul atau enggak? Dari 20 data itu kemudian Anda hitung nilai rata-rata dan hitung nilai SD. Paham atau paham, Mbak? Paham ya? Lah, kalau Anda sudah tahu nilai rata-rata dan Anda sudah tahu SD, maka Anda bisa menghitung berapakah nilai untuk tindakan atas, peringatan atas. Paham atau enggak? Karena sudah ada rumusnya. Paham kan? Oke. Maka Anda akan memperoleh seperti ini. Paham ya, Mbak ya? Ya, oke. Ini saya hapus. Orang penghapus Mas itu. Oke. Saya apa? Itu di oh ya ini pakai ini. Oke. Oke. Apa-apa. Ini biar jadi kesan tersendiri. Ya. Misalkan dari itu tadi, kita langsung kan kita punya grafik seperti ini. Ya, ini target, dan ini malah ini. Berarti di sini nilai target, ya, di sini nilai target, misalkan itu adalah 95, ya, rata-rata. Kemudian ini SD-nya itu misalkan adalah 1 misalkan. Berarti di sini kan 95 minus 2 kali 1. Betul atau enggak? Kemudian di sini 95 minus 3 kali 1. Paham ya? Di sini berarti 95 plus 2 kali 1. Di sini 95 plus 3 kali. Paham ya? Berarti di sini berapa? 98. 98, betul kan? 97, 95, 93, 92. Paham ya, Mbak ya? Lah, terus Anda setiap kali mengecek apakah metode ini masih valid atau tidak, Anda sampel ini Anda tentukan lagi nilai recovery. Paham atau enggak? Ketika titiknya itu di sini, ini namanya daerah target. Ini itu namanya apa? Daerah target. Nah, kalau kamu ke sini, oh aman, karena masih di daerah target. Paham atau enggak? Artinya apa? Metodenya masih valid. Oh, bulan depan. Kamu uji lagi. Ternyata kok di sini, oh masih aman. Paham kan? Nah, pertanyaannya, kapan suatu metode itu dikatakan tidak aman atau tidak valid lagi? Ya, ini ada secara perhitungan statistik, itu yang ini. Yang pertama, ketika ada satu titik itu berada di luar, ini bahasa Inggrisnya kamu harus hati-hati, nanti kalau sekali kamu salah menerjemahkan bahasa Inggris, kamu nggak bisa. Ya. Yang pertama, one point outside the action line. Tiba-tiba mbaknya ngukur, kemudian ada jatuh di sini. Paham ya? Ketika bulan ketiga di sini. Dah ini berarti metode itu sudah tidak valid. Kenapa? Karena dia berada di luar garis tindakan. Paham atau enggak? Atau di sini. Paham atau enggak? Paham ya? Lah kalau di sini masih aman. Paham atau enggak? Paham ya? Anda harus, ini bukan begitu salah satu dari 4 ini jatuh terlampaui. Anda harus hentikan. Ya, the analytical process should be investigated. Ya, yang pertama. Yang kedua, Mbak, itu bahasa Inggrisnya apa? Rinse bahasa Inggris. Jadi ketika ada 2 titik
itu berada di garis peringatan yang sama. Oke, misalkan. Ini tadi kan, ini berarti kan garisnya gini ya. Ini garis tindakan atas, garis peringatan atas, nilai target, paham ya? Di sini garis peringatan bawah, di sini garis tindakan bawah. Lah, kalau tadi di sini kan langsung finish, betul atau enggak? Nah, kalau tiba-tiba kita di sini, itu aman. Paham atau enggak? Kan? Karena baru satu. Kemudian kalau bulan keempatnya itu di sini, aman atau enggak? Enggak, salah. Masih aman. Coba bahasa Inggrisnya. Ketika dua titik berada di garis peringatan yang the same Werner line. Baru kalau bulan kelima di sini, itu baru masalah. Paham atau paham? Nah, itu kalau digambarkan gini, kalau secara distribusi normal, itu kalau kita distribusi normal, ini kan gini. Ya, ini Anda lihat, jadi kalau ini daerah keberterimaan itu yang saya arsir, ya saya arsir, ini, maka Mbak, kalau Anda itu berada di garis peringatan, itu ada di titik X ini. Ya, kalau di sini baru di sini aman, tetapi kalau selanjutnya di titik ini, di sebelah kanan, ini juga masih aman. Tapi begitu yang selanjutnya dia jejer di sini, maka itu dia sudah keluar dari taraf kepercayaan 99%. Maka dalam keadaan itu harus dihentikan. Oke ya. Yang ketiga, ketika ada 8 titik secara berurutan, itu terletak pada sisi spesifik dari suatu nilai target. Misalnya ini kan namanya nilai spesifik. Jadi kalau di sini ada 8 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So the process must be stop. Karena ini dia mengalami kesalahan sistematik. Paham ya? Sekali yang ke-8 dia di sini, sudah nggak berlaku lagi. Paham atau enggak? Karena ini ke-8 sudah berada pada sisi yang paham atau paham? Paham ya, Mbak ya? Enggak masalah, kan baru 7. Paham ya? Paham ya, Mbak ya? Nah, atau kalau ini ke sini, misalkan kalau ini, saya presumsi. Ya, di sini misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini sudah hilang lagi. Paham atau enggak? Nah, ini dihitung lagi 1. Baru ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini masalah. Karena sudah 8 Tapi kalau ini kembali lagi ke sini, aman lagi. Artinya kalau ini tuh dia satu divisi itu kesalahannya sistematik namanya. Tapi kalau kadang di atas, kadang di bawah, itu namanya kesalahannya random. Paham ya, Mbak ya? Nah, sekarang kalau gini. Ya, kalau sekarang gini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dihentikan atau tidak? Baru 6. Dihentikan. Kenapa kok dihentikan? Nah, pinter. Nah, paham ya? Paham ya, Mbak ya? Yes. Ya kan? Pasal 2 kan tadi ada 2 secara Nah, ketika dia itu di sini 1, kemudian kembali lagi ke sini, belum. Betul atau enggak? Terus kembali lagi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini harus dihentikan. Paham ya? Oke ya. Yang terakhir itu ketika ada 6 titik, itu di situ 6 titik itu naik terus atau turun terus. Jadi gambarnya gini. Ya, nggak peduli apakah itu di sisi spesifik yang mana. Ini ya. Jadi misalkan ini. Jadi Anda sudah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 harus berhenti. Paham ya? Karena ini naik terus kan?
Tapi kalau dia itu 5-nya ke sini masih aman, 6-nya sini, betul atau enggak? Kemudian ini gini lagi, aman enggak ini? Ya enggak, kan sudah 8. Betul atau enggak? Paham ya? Oke, sekarang kalau ini sekarang yang bawah. Kalau saya gini, 1, 2, 3, 4. Aman enggak ini? Enggak aman, pintar karena 2. Nah, paham ya? Oke, sekarang kalau ini 1, 2, aman enggak ini? Enggak, karena 1. Nah, paham ya? Tapi kalau ini baru ini sini masih aman. Paham ya? Paham ya? Ya. Jadi itu ada pendekatan statistik dengan menggunakan dulu di S1 sudah saya jelaskan bagaimana perhitungannya itu terkait dengan taraf kepercayaan 95 dan 99%. 2 SD itu pendekatan dari 95, walaupun angka yang tepat adalah 1,96. 3 SD itu pendekatan untuk 99, meskipun yang tepat adalah 2,5. Gitu ya. Boleh saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.